Kata pemain Persib usai dapat kesempatan perdana gabung timnas Indonesia. Pelatih Korea Selatan U17 ternyata pernah jadi anak didik Shin Tae-yong di Songnam Ilhwa. Timnas U17 Indonesia versus Korsel, hal yang dipelajari Bima Sakti saat tonton cuplikan video lawan. Iqbal Gwi Jangge janjikan permainan terbaik. Permainan Timnas Indonesia U17 banjir kritikan. Kata pemain Persib usai dapat kesempatan perdana gabung timnas Indonesia. Pemain Persib Bandung, Rian Kurnia mengaku senang usai mendapatkan kesempatan bergabung dengan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Rian Kurnia menjadi salah satu pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Tentu saja hal tersebut tak terlepas dari penampilan apik Rian di Liga 1 2023/2024. Pemain berposisi sebagai winger itu tercatat telah tampil membela Persib pada 8 laga Liga 1 2023/2023 sejauh ini. Dari 8 penampilan, Rian mampu mengukir 1 gol. Lebih lanjut, Rian rupanya tak bisa menyembunyikan rasa senangnya usai dipanggil Shin Tae-yong. Terlebih ini menjadi momen perdana bagi pemain berusia 27 tahun itu bergabung dengan timnas Indonesia. Ini pertama kali gabung tim nasional. Tentunya sangat senang bisa dipanggil sama timnas. Suatu kebanggaan buat saya karena menjadi cita-cita saya dari kecil. Saya akan memaksimalkannya, kata Rian. Sebagai informasi, timnas Indonesia nantinya bakal dihadapkan dengan Turkmenistan. Pertandingan tersebut terencana dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 8 September 2023. Rian sendiri mengabarkan bahwa ia baru bisa bergabung ke timnas Indonesia setelah merampungkan laga pekan ke-11 Liga 1 2023/2024 antara Persib versus Persija yang berlangsung pada tanggal 2 September 2023. Pelatih Korea Selatan U17 ternyata pernah jadi anak didik Shin Tae-yong di Songnam Ilhwa. Pelatih tim nasional Korea Selatan U17, Yoon Song-hwan mengaku jika memiliki hubungan dekat dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Tim nasional Korea Selatan U17 akan menjalani uji coba melawan timnas Indonesia U17. Laga persahabatan itu merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia U17 sebelum tampil di Piala Dunia U17 2023. Kejuaraan itu akan digelar di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. Pelatih Indonesia U17, Bima Sakti bisa memanfaatkan pertandingan uji coba melawan Korea Selatan U17 untuk mengukur kekuatan timnya. Di sisi lain, laga tersebut bakal dimanfaatkan timnas Korea Selatan U17 untuk beradaptasi jelang tampil di Piala Dunia U17 2023. Sang pelatih dengan bersemangat menjelaskan lebih lanjut soal kedekatannya dengan STY. Coach Byun ternyata merupakan salah satu mantan anak asuh Shin Tae-yong di level klub. Saya cukup dekat dengannya. Saat saya tiba di bandara, Coach Shin menelpon saya dan mengatakan bahwa dia akan datang ke tempat latihan dan laga kami, kata Coach Byun. Sebagai informasi, beliau adalah pelatih kepala saya ketika saya bermain di Songnam. Jadi, kami cukup dekat, lanjutnya. Shin Tae-yong diketahui pernah menangani Songnam Ilhwa pada 20.082.2012. Klub itulah yang mempertemukan Coach Shin dengan anak didiknya, Yoon Song-hwan. Kini, mantan anak asuhnya itu akan memimpin timnas Korea Selatan U17 melawan timnas Indonesia U17 dalam sebuah laga persahabatan. Timnas U17 Indonesia versus Korsel, hal yang dipelajari Bima Sakti saat tonton cuplikan video lawan. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti mengatakan dirinya sudah memahami permainan Korea Selatan U17. Bahkan hasil analisisi permainan Korea Selatan U17 sudah ia jelaskan kepada para pemain Timnas Indonesia U17. Dengan begitu, Muhammad Iqbal Gwi Jangge mempunyai gambaran dan skema permainan seperti apa yang tepat guna mengalahkan tim berjuluk Taeguk Warriors tersebut. Pelatih kelahiran Balikpapan 46 tahun silam itu menilai pertandingan uji coba kontra Korea Selatan jadi laga yang penting bagi timnya.
Pasalnya, pertandingan tersebut bisa dijadikan tolok ukur sebelum tampil pada Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui, Korea Selatan U17 merupakan tim langganan tampil pada Piala Dunia U17. Tahun ini akan menjadi keikutsertaan Korsel ke-8 di Piala Dunia U17. Mengenai prestasi di Piala Dunia U17, Korsel 3 kali lolos ke perempat final terakhir pada Piala Dunia U17 2019 di Brasil. Pertandingan uji coba Indonesia U17 versus Korea Selatan U17 akan bergulir di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat. Iqbal Gwijangge janjikan permainan terbaik. Timnas Indonesia U17 bersiap menghadapi Korea Selatan U17 pada laga uji coba yang dilakukan di Stadion Patriot Candrabhaga. Jelang laga, Kapten Timnas Indonesia U17, Muhammad Iqbal Gwijangge mengatakan ia dan rekan-rekannya sudah sangat siap menghadapi finalis Piala Asia U17 2023 tersebut. Persiapan yang sudah dijalani selama 1,5 bulan dan beberapa laga uji coba dikatakan Iqbal membuat timnya menjadi lebih solid. Ia pun berjanji akan menampilkan pertandingan menarik saat Indonesia menghadapi Korea Selatan. Lebih lanjut, Iqbal juga turut meminta supporter Indonesia mendukung langsung dan mendoakan perjuangan para pemain timnas U17 lainnya. Seperti diketahui, uji coba kontra Korea Selatan ini dilakukan guna menempa para pemain sebelum tampil pada Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 akan terselenggara di Indonesia pada 10 November 2 Desember 2023. Saya berharap support, doa, dan dukungannya dari teman-teman semua masyarakat Indonesia agar di pertandingan hari ini kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan insya Allah saya pastikan semua pemain akan memberikan yang terbaik, pungkasnya. Permainan Timnas Indonesia U17 banjir kritikan. Bima Sakti selaku pelatih kepala Timnas Indonesia U17 tidak masalah jika persiapan tim menuju Piala Dunia U17 2023 banjir kritikan. Saat ini, Timnas Indonesia U17 sedang bersiap untuk laga uji coba kontra Korea Selatan U17 yang akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga. Laga itu bakal menjadi ajang ketiga kalinya Timnas Indonesia U17 melakoni partai uji coba. Sebelumnya, skuad asuhan Bima Sakti menjajal kekuatan Barcelona Juvenil A serta Kashima Antlers U18. Kedua laga uji coba itu berakhir kekalahan untuk Timnas Indonesia U17. Walhasil pasca laga itu, Bima Sakti banjir kritikan atas performa Timnas Indonesia U17. Termasuk untuk laga uji coba Timnas Indonesia U17 melawan Korea Selatan U17. Di tengah banjir kritikan itu, pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti merasa tidak terpengaruh. Kritikan kepada skuad asuhannya digunakan untuk pembelajaran ke depan. Bima Sakti juga mengaku tidak merasa sakit hati atas seluruh kritikan yang tertuju pribadi ke dirinya. Hal ini tegas diutarakan Bima Sakti saat sesi konferensi pers menjelang laga Timnas Indonesia U17 melawan Korea Selatan U17. Kritik ke saya pasti saya terima, tapi kalau kritik ke pemain jangan, ujar Bima Sakti dilansir melalui YouTube PSSI TV. Mereka masih muda, sedang proses belajar. Diskusi dengan Frank Wormuth, Bima Sakti akan coba semua pemain Timnas U17 Indonesia di laga kontra Korea Selatan. Menatap duel kontra Korea Selatan U17, Frank Wormuth yang berstatus sebagai penasehat Timnas U17 Indonesia sudah memberikan masukan ke pelatih Bima Sakti. Hal tersebut diungkapkan oleh Bima Sakti dalam sesi jumpa di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat. Saya juga dapat masukan dari Coach Frank untuk kekurangan kita, dan kita benahi, dalam kurung, saat pemusatan latihan di Solo, kata Bima Sakti. Di sini kami juga berlatih masalah ofensif. Kami sudah diskusi juga dengan Coach Frank, sambung Bima Sakti. Di laga kontra Korea Selatan U17 ini, Bima Sakti bukan hanya mengincar hasil semata, melainkan ini melihat taktik yang sudah ditanamkan ke pemain dalam sebuah pertandingan. Kami bukan hanya mau menang, tapi mau melihat apa yang sudah dilatih apakah bisa diterapkan besok, tutur pemain-pemain Timnas Indonesia itu.
Saya juga mau mencoba semua pemain yang ada di TC, sambung Bima Sakti. Selama masa latihan, Bima Sakti salah satunya fokus meningkatkan kualitas bertahan. Defense juga menjadi perhatian kita karena banyak kesalahan yang dimanfaatkan lawan, kata Bima Sakti. Saya sampaikan ke pemain defense itu sangat penting baru kita memikir untuk menyerang. Kita bisa mengerti setelah 2 minggu latihan defense dan 2 minggu ofensif, ujar pelatih kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur itu. Sementara itu, Kapten Tim, Iqbal Gwijangge, memastikan bahwa Timnas U17 Indonesia akan memberikan perlawanan sengit ke Korea Selatan U17. Dia menambahkan, uji coba kontra Korea Selatan U17 sangat positif bagi Garuda Asia. Dan pertandingan ini menjadi ukuran kami sebelum bertanding di Piala Dunia U17, tutur Iqbal. Kita sudah melihat mereka, kita sudah tahu tapi yang terpenting kita harus fokus dengan tim kita sendiri, tutupnya.